Halo, kembali lagi dengan saya Firmanto dari Kongaji AI. Di sesi sebelumnya kita udah ngobrolin dasar-dasarnya. Apa itu LLM dan gimana cara kerja ChatGPT. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian yang nggak kalah pentingnya, yaitu mengenal model-model ChatGPT. Mungkin selama ini kamu pikir ChatGPT itu ya cuma satu. Tapi ternyata ada beberapa versi dengan kemampuan yang berbeda-beda. Di sesi ini kita akan bahas variasi model ChatGPT yang tersedia, kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kapan kamu sebaiknya pakai yang mana. Yuk kita pelan-pelan. Seperti biasanya saya akan jelaskan secara santai supaya mudah dipahami. Jadi begini, ChatGPT sebenarnya bukan cuma satu model, tapi sebuah sistem yang bisa dijalankan di atas beberapa versi model GPT buatan OpenAI. Setiap model punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang lebih pintar, ada yang lebih cepat, ada yang lebih ringan, dan ada yang hemat. Dan dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa menggunakan ChatGPT secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhanmu. Kita mulai dari GPT-4. GPT-4 adalah model yang serbaguna. Dia pintar, bisa memahami konteks panjang dan cocok untuk tugas-tugas yang kompleks. Gunakan GPT-4 kalau kamu mau menulis artikel panjang, menjelaskan topik rumit, merancang rencana kerja, strategi, atau analisis. Intinya, kalau butuh akurasi dan pemahaman mendalam, GPT-4 pilihan aman. Berikutnya GPT-4o atau Omni. Ini model terbaru dan paling fleksibel saat ini. Keunggulannya jauh lebih cepat, lebih hemat biaya, dan bisa mengolah teks, gambar, dan file sekaligus. Jadi multi-model. Ini cocok banget buat yang butuh respons real time, proyek kreatif, analisis gambar, PDF, atau bermacam-macam form. Kalau kamu cari model yang cepat dan powerful, GPT-4o bisa jadi andalan. Selanjutnya GPT-4.5. Model ini semacam jembatan antara GPT-4 dan 4.0. Dia punya kekuatan tambahan di percakapan, pengetahuan umum, dan aplikasi pendidikan. Model ini ideal untuk bantuan belajar, penjelasan akademik, terjemahan, dan coding menengah sampai lanjutan. Lanjut dengan model O1.0. Huruf O di sini diambil dari kata Omniseries atau internal penamaan model oleh OpenAI. Ini adalah model yang ringan dan cepat. Cocok buat tugas-tugas sederhana seperti tanya jawab dasar, ringkasan artikel, dan terjemahan singkat. Model ini hemat kuota dan cukup efisien untuk kebutuhan sehari-hari. Terakhir model O3 Mini dan O3 Mini High. Nah, dua model ini juga termasuk yang ringan tapi punya keahlian khusus. O3 Mini cocok buat konten cepat, ide tulisan, atau riset ringan. Sedangkan O3 Mini High lebih jago di bidang STEM, sains, teknologi, programming, dan matematika. Beberapa alat tambahan dari ChatGPT. Salah satunya adalah Search Tool. Alat ini digunakan untuk ambil data terbaru langsung dari internet. Kemudian ada juga yang disebut Deep Research.
Alat ini digunakan untuk menggali berbagai sumber dan sudut pandang secara mendalam. Kedua alat ini sangat berguna kalau kamu sedang menulis laporan, mengerjakan tugas kuliah, atau butuh referensi real-time dari dunia nyata. Nah, kamu sekarang sudah paham beberapa model ChatGPT. Ayo, kita sekarang coba latihan ringan. Saya akan bacakan beberapa situasi dan kamu coba tebak. Model ChatGPT mana yang paling cocok digunakan? Siap? Mari kita mulai. Yang pertama, kalau kamu ingin menulis artikel panjang yang mendalam dan membutuhkan penjelasan kompleks, model mana yang kamu pilih? A. O1.0, B. GPT-4, C. O3 mini, D. O3 mini high. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah B. GPT-4. GPT-4 cocok untuk konten panjang dan kompleks karena kemampuannya memahami konteks dan menyusun argumen yang kuat. Sekarang kita lanjut. Kalau kamu butuh jawaban cepat, murah, dan tetap berkualitas untuk percakapan sehari-hari, kamu pilih yang mana? A. GPT-4o, B. GPT-4.5, C. O3 mini, D. GPT-3.5. Ya, betul. Jawabannya A. GPT-4.0. GPT-4.0 unggul dalam kecepatan dan efisiensi. Cocok untuk respons real-time dan dengan kualitas tinggi. Berikutnya, tugasmu adalah bantu adikmu belajar matematika dasar dan coding pemula. Kamu pilih yang mana? A. O1.0, B. GPT-4o, C. O3 mini high, D. GPT-4. Ya, luar biasa. Jawabanmu benar. C. O3 mini high. Model ini cocok untuk tugas-tugas teknis dan STEM seperti matematika, sains, dan coding. Soal yang terakhir. Kamu saat ini cuma perlu minta ringkasan artikel dan terjemahan ringan. Mana yang cukup? A. GPT-4, B. GPT-4.5, C. O1.0, D. GPT-4o. Ya, betul. Jawabannya adalah C. O1.0. Tipe ini ringan dan efisien, sangat cocok buat tugas sederhana tanpa perlu beban yang berat. Jadi gimana hasil jawabanmu? Kamu tadi sudah bisa menjawab dengan tepat dan itu tandanya kamu sudah mulai paham cara kerja dan kekuatan tiap model ChatGPT. Jangan khawatir kalau kamu masih ragu, nanti kita bisa pelajari seiring waktu dan kita akan terus berlatih. Nah, jadi apa saja yang sudah kita pelajari di sesi ini? Yang pertama, kita sekarang sudah tahu bahwa ChatGPT punya banyak versi model. Kedua, kita ngerti kelebihan dan kekurangan setiap modelnya dan kita tahu kapan harus pakai model yang mana. Ingat, nggak ada model yang terbaik untuk semua hal. Yang penting adalah pilih yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Terus eksplorasi dan berlatih
karena OpenAI juga sering update model baru. Semakin kamu paham modelnya, semakin cerdas kamu menggunakannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, kita akan mulai belajar cara menyusun prompt yang efektif. Sampai ketemu lagi di Kongaji AI, terus belajar dan terus bertumbuh.